Perancang video game bernama Brandon menjelaskan bahwa para ilmuwan menempatkan tikus di dalam labirin untuk mempelajari bagaimana organisme menggunakan ingatannya untuk belajar, beradaptasi, dan berevolusi saat mereka membuat peta internal dunianya. Dia selalu membaca penelitian ini karena dia menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk merancang permainannya, dan dia menunjukkan bahwa tanpa ingatan, umat manusia tidak akan mencapai apa-apa. Suatu hari, Brandon pergi ke pantai bersama istrinya Claire dan putri mereka Sam. Mereka bersenang-senang bersama, dan setelah tidur sebentar, Sam mengatakan bahwa dia akan pergi mencari kerang dengan mainan Curious George-nya. Dia berjanji untuk tidak masuk ke dalam air. Namun saat Sam terganggu dengan cangkangnya, ombak membawa monyet itu pergi. Jadi dia masuk ke dalam air untuk mengambilnya. Sayangnya ombaknya terlalu kuat, dan dia tidak pernah kembali. Keluarga menawarkan semua dukungan mereka kepada orang tua melalui pemakaman. Namun Brandon dan Claire masih terpukul. Claire masih merasa ini tidak nyata, dan Brandon hampir tidak bisa beraktivitas. Dia terus-menerus menangis di kamar putrinya. Beberapa bulan kemudian, Claire memutuskan sudah waktunya pindah dan mulai membereskan kamar Sam. Namun Brandon belum siap dan dia langsung panik saat dia memohon kepada istrinya untuk mengembalikan semuanya ke tempatnya. Ketika dia mengambil buku favorit putrinya, dia melihat judul Berenstain Bears ditulis dengan huruf A meskipun dia mengingatnya dengan huruf V. Kemudian di malam hari, Brandon tidak bisa tidur dan tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Dengan tongkat pemukul di tangannya, dia pergi ke dapur dan hampir menyerang. Tapi yang terjadi hanyalah saudara iparnya, Matt, yang menggerebek lemari es. Mereka berbagi camilan larut malam sambil mengobrol. Dan Brandon bertanya kepada Matt tentang judul bukunya. Dia senang mendengar bahwa Matt juga mengira buku itu ditulis dengan E. Karena Brandon masih belum bisa tidur, dia mencari penjelasan di internet dan menemukan ribuan artikel tentang itu. Banyak orang memiliki ingatan yang sama dengannya dan menganggapnya sebagai konspirasi. Namun akhirnya Brandon menemukan sesuatu yang disebut efek Mandela, sebuah fenomena di mana sekelompok orang berbagi ingatan palsu. Mereka biasanya menyalahkan garis waktu alternatif atau alam semesta paralel, dan namanya berasal dari fakta bahwa banyak orang mengira Mandela meninggal di penjara. Esokan paginya, saat Claire bersiap-siap untuk kembali bekerja, Brandon melihat foto keluarga di lemari es mereka. Foto tersebut menunjukkan observatorium Griffith dan ketika Brandon bertanya, Claire membenarkan bahwa dia ingat foto yang diambil di sana. Namun Brandon ingat mengambil gambar yang sama persis di Pacific Science Center. Claire mengira dia hanya bingung dan kembali bekerja. Setelah itu Brandon menunjukkan kepada Matt apa yang dia temukan tentang efek Mandela, termasuk penjelasan lengkap dan banyak contoh, seperti kematian Mandela sendiri, putih padat Father, dan ejaan Looney Tunes. Brandon yakin mereka melompat antara realitas paralel atau bagian dari simulasi, tapi Matt tidak menganggapnya serius. Pada hari-hari berikutnya, Brandon mendalami fenomena tersebut lebih dalam dan menonton banyak film dokumenter tentang subjek seperti teori string dan bahkan kemungkinan matriks nyata. Brandon membuat banyak catatan dan menjadi terobsesi dengan subjeknya, yang mungkin merupakan cara untuk menyibukkan pikirannya dan mengabaikan kesedihannya. Suatu sore, Brandon mengunjungi seorang pendeta untuk bertanya mengapa Tuhan mengambil nyawa anak seperti Sam. Pendeta tersebut menjelaskan bahwa kematian Sam bukanlah rencana atau keinginan Tuhan. Itu hanyalah masalah kebebasan memilih yang oleh banyak orang dianggap sebagai anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada umat manusia. Ketika Brandon kembali ke rumah, dia mulai menyelidiki keinginan bebas sebagai bagian dari obsesinya. Beberapa waktu kemudian Brandon bertemu Matt lagi dan terus mengganggunya dengan topik tersebut. Matt menjelaskan bahwa dia berbicara dengan temannya yang merupakan seorang ahli saraf, dan dia menjelaskan bahwa otak kita tidak sempurna, ingatan menjadi kacau dan ada banyak celah yang diisi dengan informasi eksternal. Namun Brandon keras kepala dan menolak menerima itu hanya kebetulan.
Kemudian saat makan malam, Claire mengaku dia khawatir tentang Brandon karena dia sangat menarik diri akhir-akhir ini dan bersikeras dia harus berbagi masalahnya. Brandon memintanya untuk mendeskripsikan manusia monopoli dan Claire menyebutkan bahwa dia memiliki kacamata berlensa. Tetapi, ketika dia mencentang kotak permainan, dia melihat pria kecil itu sebenarnya tidak memiliki apapun di wajahnya. Kemudian Brandon mengeluarkan buku Sam Curious George, mengatakan bahwa monyet itu dulunya memiliki ekor pada gambarnya dan bahkan bersumpah bahwa boneka Sam juga memilikinya. Claire tidak suka kematian putri mereka digunakan seperti itu, tetapi Brandon terus melanjutkan, menunjukkan bahwa setelah pemakaman, Claire bahkan mengatakan itu tidak terasa nyata. Ketika dia mulai berbicara tentang perubahan realitas, Claire membentak dan menegur Brandon karena menolak untuk melanjutkan dan malah menuangkan kesedihannya ke dalam obsesi bodoh ini. Beberapa waktu kemudian Brandon dan Claire berkencan bersama Matt dan pacar barunya. Brandon sedang melamun dan hampir tidak memperhatikan percakapan tersebut, jadi dia mencoba melarikan diri ke bar. Tapi Matt mengingatkannya bahwa dia dan Claire perlu saling mendukung. Brandon mengakui hal itu benar dan kembali ke meja perundingan. Namun begitu sampai di rumah, Brandon kembali menggunakan komputer untuk meneliti teori simulasi yang mengatakan bahwa kita hidup dalam realitas yang diprogram komputer. Catatan Brandon bertambah dan dia mulai membuat papan, putus asa untuk menemukan bukti alam semesta paralel tempat Sam masih hidup. Dia menonton video orang-orang terkenal yang membicarakan subjek tersebut seperti Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson. Dan akhirnya dia menemukan nama Roland Fuchs yang seharusnya sedang mencari cara untuk membuktikan simulasi tersebut. Namun video yang dia temukan di situs web tidak berfungsi lagi. Jadi dia harus beralih ke situs pembajakan yang menyimpan cadangannya. File yang dia unduh rusak, tetapi dengan menggunakan software khusus, dia berhasil memperbaikinya. Video tersebut memperlihatkan Dr. Fuchs sedang memberikan ceramah tentang teori simulasi. Namun sayangnya teori tersebut rusak lagi dan Brandon tidak mendapatkan apa-apa. Menolak menyerah, Brandon mencari di mana Fuchs bekerja saat ini dan merekam pesan video untuknya. Hari-hari berlalu dan Brandon tidak pernah mendengar kabar dari Fuchs. Jadi dia pergi ke universitas untuk menemui dokter secara langsung. Namun Fuchs terlalu sibuk dan dia tidak punya waktu untuk mendengar ocehan penggemar secara acak. Malamnya, Brandon mencoba menjadi suami yang lebih baik dan mulai bersikap lincah dengan Claire. Tapi dia berhenti di tengah-tengahnya karena dia pikir dia bisa mendengar Sam memanggilnya. Frustrasi, Claire mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemui konselor duka. Keesokan harinya, alih-alih menemui konselor seperti yang dia janjikan, Brandon muncul di rumah Fuchs dan meyakinkan dia untuk memberinya waktu beberapa menit. Fuchs menjelaskan bahwa efek Mandela hanyalah sebuah kasus kenangan palsu, namun ia juga menganggapnya sebagai remah roti yang ditinggalkan oleh simulasi yang kita alami setelah pembaruan sistem. Brandon menunjukkan bahwa jika kenyataan hanyalah sebuah kode komputer, maka dia harus mampu meretasnya. Tapi Fuchs menganggap itu konyol dan membawanya ke universitas. Dalam perjalanan ke sana, mereka mendiskusikan kemungkinan adanya dunia hanya karena ada makhluk sadar yang mengamatinya. Brandon membandingkannya dengan video game dan bagaimana mereka hanya memuat suatu area ketika seorang pemain memasukinya, sedangkan di lain waktu, area tersebut tidak ada. Jadi, alih-alih meretas simulasi, yang perlu dia lakukan adalah membebani simulasi secara berlebihan hingga membebani prosesor. Hanya mesin yang sangat kuat yang dapat melakukan hal seperti itu. Dan Fuchs mengungkapkan bahwa universitas ini memiliki komputer kuantum. Mereka memasuki lab bersama-sama, tetapi ketika Fuchs menjelaskan cara memasukkan kode, mereka disela oleh Dr. Manning yang tidak menyetujui kehadiran Brandon. Duo ini segera kembali ke rumah dokter, di mana Fuchs menjelaskan menurutnya simulasi tersebut mencoba menghentikannya karena dia adalah bug dalam sistem, dan mengingatkan Brandon bahwa ide adalah hal yang berbahaya. Brandon khawatir jika simulasi tersebut bersifat rekreasional atau menginginkan kekuasaan, dan membandingkan pelaku di belakangnya dengan kekuatan politik dan perusahaan. Malamnya Brandon memimpikan kematian Sam dan terbangun ketika dia mendengar Sam memanggilnya lagi.
Dia bergegas ke kamar Sam dan melihat bayangan manusia yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia mencoba berkendara untuk menjernihkan pikirannya, tetapi dia tidak bisa berhenti melihat dunia sebagai rantai kode raksasa yang terhubung ke komputer kuantum. Akhirnya dia tertidur di dalam mobil dan terbangun di gang acak di pusat kota. Tiba-tiba dia mendengar suara bernada tinggi yang mengerikan dan dia berteriak kesakitan ketika kenyataan mulai berubah, hanya untuk tiba-tiba berkedip dan terbangun di tempat tidurnya yang biasa. Saat Brandon meninggalkan kamar, dia terkejut melihat Sam di kamarnya sendiri dan Claire datang menyeretnya ke kamar mandi. Namun ketika dia mencoba mengikuti mereka, dia hanya menemukan istrinya sedang menggosok gigi. Brandon mengira dia menjadi gila dan Claire mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Setelah itu, Brandon pergi ke perpustakaan untuk memilih banyak buku tentang komputasi kuantum dan mulai mengerjakan kode yang dapat membebani simulasi. Beberapa hari berikutnya Brandon hanya menghabiskan waktunya coding yang membuat Claire khawatir. Suatu malam, Sam muncul di kamar orang tuanya dan naik ke tempat tidur karena dia mengalami mimpi buruk. Brandon tidur nyenyak di sampingnya, tetapi di pagi hari, dia bangun di tempat tidur yang kosong. Berpikir itu hanya mimpi, Brandon turun ke bawah, tapi kali ini Sam ada di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Claire dan Matt juga memperlakukannya dengan normal, jadi Brandon menelepon semua orang yang dia kenal untuk memastikan kecurigaannya. Tidak ada yang ingat Sam sekarang, jadi kenyataan telah ditulis ulang. Dia mencoba mendiskusikan hal ini dengan Fuchs tetapi dia tidak menjawab panggilannya. Brandon mengira simulasi tersebut mengembalikan putrinya, sehingga dia akan menghentikan pembuatan kode tersebut. Namun dia tidak peduli, dia senang Sam kembali. Keluarga tersebut menghabiskan banyak waktu bersama, dan sangat bahagia hingga suatu malam ketika Claire terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan dalam keadaan yang mengerikan. Dia bersumpah dia baik-baik saja, tapi keesokan harinya Brandon mendapati sarapannya terbakar dan Claire melamun. Bertekad untuk menghiburnya, Brandon mengajak keluarganya mengecat tembikar bersama. Tiba-tiba dia melihat retakan muncul di potnya dan Claire menjadi agresif, menghancurkan benda-benda di lantai hanya karena warnanya tidak sesuai dengan keinginannya. Brandon memutuskan untuk pulang ke rumah dan mencoba membuat Claire beristirahat, tapi dia terus menatap Sam dan panik, mengatakan gadis itu tidak boleh ada di sana. Khawatir perubahan kenyataan membuat istrinya sakit, Brandon meminta Matt untuk mengasuh Sam dan dia berlari ke rumah Fuchs, hanya untuk diterima oleh istri dokter. Ternyata dia menghapus dirinya sendiri 2 bulan lalu, karena tidak dianggap serius oleh komunitas sains. Saat Brandon mengira dia melihat Fuchs 2 hari yang lalu, retakan muncul di kaca, yang juga dia lihat sebagai tanda dari simulasi. Bertekad untuk memperbaikinya, Brandon bergegas ke rumahnya dan mulai mengerjakan kodenya lagi. Dia juga merekam video untuk keluarganya jika simulasi itu membunuhnya seperti yang dia kira membunuh Fuchs. Saat Brandon bekerja, Matt merawat Claire yang menderita katatonik. Ketika kode akhirnya siap, Brandon pergi ke universitas dan mencoba mengakses komputer kuantum. Namun diadang oleh Manning yang mencoba menghubungi keamanan. Brandon melompat ke arahnya untuk menghentikannya, tapi dia tidak sengaja mendorong terlalu keras dan kepala Manning terbentur saat dia mendarat di lantai, dan langsung mati. Brandon merasa sangat bersalah tetapi dia tetap mengambil kunci kartu Manning dan melanjutkan pekerjaannya. Begitu dia sampai di komputer, Brandon menanamkan kodenya dengan stick USB dan dia melihat angka-angkanya berlalu saat lampu komputer berkedip. Segera mesin mulai mengeluarkan suara aneh. Jadi Brandon bergegas keluar hanya untuk menemukan bahwa tempat parkir kosong dan mobilnya hilang. Dalam sekejap, dia menemukan dirinya berada di dalam bus dan dia mendapat telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan. Pada saat itu, dia melihat seorang penumpang mengalami gangguan saat dia melewati lantai bus, dan beberapa orang di dekatnya juga mengalami gangguan wajah. Brandon turun dari bus dan berlari melintasi kota, memperhatikan segala macam gangguan yang terjadi. Waktu terus berubah, pepohonan berubah warna, dan ada 2 bulan di langit. Akhirnya Brandon pulang dan bergegas memeluk istri dan putrinya, karena lingkungan di sekitar mereka juga mengalami gangguan gila-gilaan.
Wajah Claire juga bermasalah dan dia berteriak kesakitan saat 2 bulan bertabrakan di langit sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Kemudian kode tersebut muncul di layar saat alam semesta melakukan bol tulang dari awal keberadaannya, melewati dinosaurus, peradaban yang hilang, peperangan, dan momen-momen penting yang biasa terjadi dalam sejarah manusia. Ketika rebut akhirnya berhenti, Brandon senang bisa kembali ke pantai bersama keluarganya. Kali ini ketika Sam menyebutkan dia akan pergi mencari kerang, Brandon menyuruhnya meninggalkan Curious George dan menyelamatkan nyawanya.